Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kalau orang udah menang pada saat sebuah kompetisi terjadi, ternyata mentalnya juga ada yang gak siap menang? Artinya pasti banyak asumsi-asumsi yang akan bicara nih. Sesiap apa sih sebagai pemenang mempersiapkan diri? Nah, kita akan bahas, bertanya langsung sama juri, salah satu juri dari Indonesian Idol, tentu saja yaitu Bunda Maya. Yeay. Gak enak loh, yeay. Tapi ini tidak hanya untuk Indonesian Idol aja ya, jadi ini juga bisa juga untuk kompetisi apa aja. Nah, penasaran seperti apa mental juara buat orang yang menang? Kita langsung segera pembahasannya. Namun, like, subscribe, and share terlebih dahulu. Oke, ditunggu. Pembahasannya adalah bicara mengenai mental pemenang. Karena kalau mental pemenang itu dia nggak hanya semata-mata berpikir gimana caranya menang, enggak. Tapi di sini ada secara psikologis mempersiapkan kalau ada persepsi negatif, dia siap. Pada saat ada yang memuja, dia siap. Untuk turun juga, dia siap. Nah, mental juara itu kepikiran gak sih pada saat ada kompetisi, dipikirin sama para juri? Nah, aku akan wawancara Bunda Maya. Yes, karena kita tahu nih Indonesian Idol contohnya. Tapi ini semata-mata, ingat ya, ini semata-mata tidak hanya untuk Indonesian Idol. Artinya ini juga berlaku untuk penjurian apapun kompetisi. Betul. Mau Putri Indonesia lah, mau apapun pasti ada. Mau Putri Demit kek, iya. Putri Jelangkung kek, oh, putri apapun, putra-putrian lah gitu. Pasti ada dipikirin secara psikologis, dipilih nggak kriteria untuk mental juara. Nah, kita langsung masuk pembahasannya. Bunda, yes. Gimana sih pada saat pemilihan nih Indonesian Idol? Kita ambil contoh Indonesian Idol. Pada saat pemilihan Indonesian Idol, dipikirin gak sih secara orang ini, dipikirin gak sih ini orang mentalnya gak hanya semata-mata suaranya bagus nih, dipikirin gak sih mentalnya? Makanya kan kalau kita dalam kompetisi selalu kan yang menjadi petugas untuk menjadi juri yang paling frontal itu kan ada dulu yang season di Indonesia Idol ya, season 9 kan aku yang paling galak ya kan, bukan paling galak, sebenarnya paling frontal, kalau kritik paling tajam gitu. Ya season yang 10 kemarin aku dapat tandemannya Mas Anang tuh. Mas Anang juga orangnya apa adanya kalau ngeritik ya kan. Jadi nggak dibungkus-bungkus manis-manis gitu ya? Sebenarnya gue pengen manis, cuman juri yang lain nggak mau ngambil yang manis. Oke. Mau nggak mau ya udah deh gue ngambil part yang ibaratnya kalau dalam penjurian tuh harus ada yang angelnya atau malaikatnya, harus ada evil ya atau iblisnya. Ya, nah, tapi memang harus gue dapat peran antagonisnya sih, nggak enak banget. Tapi ini peran loh guys. Ya ini peran, ini mesti orang tahu bahwa kok gue jahat banget. Sebenarnya bukan jahat, tapi memang memberikan kritik. Kalau orang dipuji terus, nanti dia nggak tahu kritik kekurangannya di mana. Nah, dengan kita memberikan kritik apa adanya, itu apalagi yang mereka yang bagus-bagus ya. Biasanya tuh aku cenderung untuk mengkritik gila-gilaan, karena justru kita sudah tahu nih kira-kira mana-mana, kita sudah tahu dari 10 peserta gitu. Aku udah tahu, udah punya feeling biasanya yang juara 1 bakal yang ini. Oke. Dari awal udah tahu. Oh, pada saat seleksi di awal masuk tuh udah pasti ketahuan tuh ya? Udah ketahuan. Karena misalnya mana vokalis yang paling matang vokalnya. Oke. Kita nggak cari yang komersil dulu. Yang cari juara satu itu kan pasti dia harus yang mempunyai teknik yang paling luar biasa. Teknik ya, berarti teknik pertama paling luar biasa yang ibaratnya loh juara 1 wajar karena dia tekniknya gila-gilaan gitu. Nah, biasanya aku tuh selalu mengkritik mereka yang bakal menjadi nomor 1 atau yang bakal menjadi yang komersil. Gitu, pasti digojlok dulu. Itu ya, jadi yang paling tekniknya yang paling baik dengan paling komersil. Ya. Karena nanti biasanya orang akan ngelihat juaranya itu tuh di situ ya, jebolannya itu di situ ya. Karena itu membawa brand image tadi kan. Nah, jadi ciri-cirinya itu kita ngelihat ini orang digojlok itu kan berarti kita udah tahu nih kira-kira memang dia terpantas dipilih. Ada nggak sih udah bagus tekniknya, udah bagus juga katakanlah dia ngepop lah, tapi nggak bagus attitude-nya?
Ada sempat yang misalnya attitude-nya misalnya paling nggak bisa teamwork kayak segala macam. Nah biasanya tuh aku kalau lagi syutingnya kan syuting taping ya awal-awal pada saat eliminasi itu biasanya aku gojlok langsung. Misalnya kamu kenapa di ini nggak pernah mandi gini, tapi diedit nggak dimasukin, tapi itu sebenarnya adalah gojlok mental dia supaya kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, tapi pada saat mereka di contoh ya waktu itu aku ngekritik keras itu ini bukan attitude ya. Oh, attitude aku pernah kritik ke Marion. Oh iya. Sempat aku kritik waktu itu. Aku udah tahu nih anak bakal jadi gede. Dari awal aku udah tahu ini anak bakal jadi bakal gede, bakal komersil. Aku sebagai insting sebagai seorang produser ya. Yang agak ini kan agak manja kan. Nah, itu aku sebenarnya part of tugasku adalah menggojlok, bukan berarti semena-mena dalam arti mentang-mentang kita punya power untuk menggojlok, kita gojlok enggak. Tapi kita juga bisa untuk ngelatih mental mereka karena bukan hanya dari omonganku nanti bakal keras. Bisa jadi nanti netizen juga bakal ngebully dia ya kan, nggak cuma juri yang bakal ngejatuhin, tapi netizen. Nah itu mereka harus dipersiapkan mentalnya dengan kritikan-kritikan yang tajam dan keras. Nah kalau mereka siap pada saat mereka udah selesai di ajang itu, aku rasa mereka akan siap karena sudah melewati tahapan dikritik oleh para juri yang ibaratnya kalau orang bilang wah sadis-sadis nih jurinya ya kan. Oke, berarti kalau udah lolos di situ harusnya dia lolos dong pada saat ngadepin netizen. Harusnya, karena pada dia tuh untuk mendingan ngadepin netizen daripada ngadepin juri, karena juri kan face to face. Langsung kita kritik, udah misalnya gini, let's say ada satu, aku sempat ngobrol waktu itu sama Jody. Aku waktu itu kritik dia, suara kamu fals gitu kan ya. Dia kena bully netizen, fals lagi gini. Pada saat ada statement dari juri kayak gitu ya. Nah, tapi aku terakhir kemarin ngobrol sama Jody kan, Jod, menurut lo gimana gua kritik gitu? Kan kamu dibully gini. Iya nih gua dibully bla. Ya tapi kan Bunda harus begitu supaya tahu kritiknya di mana, kelemahannya di mana gitu loh. Jadi pada saat aku mengkritik Maria misalnya. Suara kamu begini karena aku punya ambisi untuk dia juara 1. Makanya aku kritik gila-gilaan. Atau misalnya Leodra gitu. Atau misalnya Tiara kemarin kamu tuh suara kamu tuh masih udah ada Raisa. Yang sama kayak gitu. Itu awal-awal kan ngomong kan? Aku ngomong gitu supaya dia menjadi dirinya sendiri. Iya. Dan berhasil gitu. Jadi Leodra juga aku kritik gila-gilaan gitu. Tapi aku pengen kamu sebenarnya jadi juara supaya kamu tahu kelemahan kamu, supaya kamu bisa justru sebenarnya netizen perlu tahu siapa-siapa yang dikritik ini sebenarnya malah sebenarnya jangan dibully. Mestinya bisa ngebaca nih, yang dikritik-kritik ini berarti emang benar-benar pengen dimajuin jadi juara karena aku tahu mereka punya kemampuan. Itu kriteria yang disebut punya kemampuan tuh dari mana selain tekniknya? Selain tekniknya apa sih? Teknik lah pasti. Selain tekniknya. Pertama pasti tekniknya ya. Tekniknya seperti apa dulu nih? Ya dia mumpuni, dia bisa segala macam teknik, dia bisa mau head voice, kayak mau whistle voice, kayak mau dia husky, kayak mau dia teknik nyanyi kayak itu enggak fales ya kan. Iya, itu whistle. Yang ya. Gitu kan. Ya, itu memang harus dikritik. Sama kalau misalnya kayak kita gitu ya, memang aku juga nggak lolos dari bulian. Aku sempat dibully oleh netizen tentunya sebagai juri yang mungkin terlalu membela siapa. Padahal bukan bela gitu loh. Karena aku tahu kemampuan anak ini luar biasa, makanya aku bela gitu loh. Gitu. Makanya kasih masukan. Oke, nah dan ternyata netizen itu ngelihatnya kan kalau dia udah cinta itu nggak boleh kutak-katik nih. Kalau udah bucin. Ya, kalau bucin kita dibahas kemarin kan di yang lalu kan mengenai bucin ya. Nah, pada saat udah cinta banget ini nggak boleh kutak-katik. Ada yang feedback langsung ngarah nih. Iya. Marah sama jurinya ya? Iya, aku juga dimarahin. Mas Anang juga kena dong. Iya semua. Kayak contohnya gini, aku Mas Anang tuh kan produser ya. Udah pasti nggak bisa nyanyi. Soalnya pasti produsernya kan tugasnya bukan menyanyi gitu. Ada produser yang bisa nyanyi, tapi kebanyakan produser jarang bisa nyanyi gitu. Aku kan musisi yang ngarang lagu, Mas Anang juga pengarang lagu. Dikatain, walah, kritik orang kayak lu bisa aja nyanyi. Lah yang bilang gue penyanyi siapa? Gitu. Nah, mental geblek, mental apa ya namanya tuh ya? Kalau gue tuh mental dibully gitu, don't care. Karena buat aku emang bukan penyanyi. Mereka emang ngebully aku mereka penyanyi gini segala macam. Emang lu anak baru lahir ya gitu.
gue kan bukan penyanyi. Dari dulu juga seperti itu, bukan gitu. nyanyi, dia adalah menciptakan lagu, lagu. Dan memproduserin. Ya, jadi beda. Makanya tajam ngelihat segala sesuatu. Betul, dari segala macam sisi. Nah, iya dari segala macam sisi karena memang memproduserin kan pengalamannya udah luar biasa kan menghasilkan penyanyi-penyanyi dan boom gitu kan. Iya, dan seorang sutradara nggak mesti harus jago acting. Dia bisa mendirect. Tapi bukan berarti dia jago acting. Tapi itu jadinya itu saudara. Gue produser begitu juga. Sama. Bisa ke direct, tapi belum tentu bisa nyanyi. Nah, Nah, itu untuk tekniknya. Selain itu juara itu kelihatan dari mana lagi sih? Apakah dari mukanya, pop? Pertama teknik harus. Ya, teknik. Kedua ada misalnya mukanya. Kalau perempuan mungkin juga harus muka ya, karena di Indonesia nggak bisa kayak kalau di Amerika mungkin ada orang-orang yang black music mungkin mukanya nggak cantik, tapi mereka suaranya gila-gilaan bagus dan meledak. Kalau di Indonesia nih nggak tahu kenapa yang cantik ini lebih disukai perempuan ya. Iya. Dibanding yang kita nonton laki-laki. Kalau laki-laki mau model mukanya kayak amang-amang juga nggak apa-apa, kayak mamang nggak apa-apa, nggak masalah. Laki-laki atau kenapa kecenderungannya di Indonesia ini laki-laki mukanya mau cantik, geblek, mau ganteng kayak nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Kalau penyanyi ya. Kalau perempuan, kenapa yang lebih disukai yang cantik? Cantiknya ini versinya kan ada macam-macam, ada yang elegan, ada yang pop. Ya, cantik macam-macam ya, kepribadian. Indonesia. Attitude juga mempengaruhi loh. Tapi kita lihat dulu untuk physically. Berarti di sini orang Indonesia lebih menyukai muka-muka yang pop, muka-muka yang cute atau muka-muka yang elegan. Masyarakat mana aja. Marion Jola seksi, kan? Tiara cantik. Kan? Diodra cantik. Manis. Ya manis. Kan? Gitu. Berarti pada saat performance mempengaruhi nggak? Misalnya dia memilih baju pada saat dia mau tampil itu pertama kali terpengaruh nggak juri? Apa itu? Pemilihan baju. Harus, sangat. Karena kita gini, pada saat kita nonton sebuah show, kita kan harus melihat satu paket. Panggungnya gimana, treatmentnya, ya kan? Kostumnya gimana, ya kan? Kemudian ada dancer apa enggak, ya kan? Kita kan nonton bukan nonton mereka, kita kan nonton satu paket, the whole paket konser gitu loh. Ibaratnya kalau nanti mereka dipersiapkan menjadi bintang yang memang sudah harus siap dengan segala macam paket entertainmentnya itu. Oke, berarti ini anak punya bakat dong pada saat maju pertama, dia punya bakat untuk bisa blend ya, ngeblend dengan punya jiwa seninya ya. Harus punya jiwa seni, nyanyi kan seni. Berarti kan dia harus bisa dance lah minimal gitu kan. Ya diajarin di situ nanti. Oh, diajarin di situ ya. Diajarin di situ. Judika tuh paling nggak suka tuh suruh nyanyi, suruh ngedance. Nggak bisa dia. Nggak bisa dia, tapi part of Indonesian Idol harus ada latihan itu supaya luas gitu. Walaupun nanti pada saat jadi penyanyi kayak Judika nggak ada dancer gitu. Nggak ada dancer. Sampai sekarang nggak ada dancer, tapi paling tidak itu pelajaran yang diambil dari sebuah sekolah 6 bulan itu. Gitu. Oke, nah itu luar biasa ya. Ini juga berlaku sama Putri Indonesia sih, juga sama juga dengan pemilihan putri-putri, karena aku juga jadi psikolognya Putri Indonesia. Jadi pada saat milih kita nggak cuma ngeliat dia cantik, tapi tadi ya ada brain, behavior, and beauty. Iya dong. Kalau cantik doang, nggak ada otaknya juga males kan kita. Iya. Jadi pada saat dia bicara, gini, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Berapa ya? Males banget. Diajak ngomong nggak nyambung, makanya perlu banget tuh ngelihat dia itu cantik, brainnya ada gitu kan, attitude-nya juga ada. Nah berarti kalau Putri Indonesia tuh ada psikolognya yang memang mantau dia, memang disikotesin, tapi memang untuk putri ya. Nah selama 6 bulan itu ada nggak sih masukan nih dari, misalnya kan di karantina nih, ada masukan nggak nih, sini sifatnya begini loh? Ada. Okay. Bahkan kalau ada yang gitu bisa aku langsung tembak di atas panggung gitu kan. Ibaratnya aku akan kritik gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada masukan, udah santai aja gitu. Nah berarti kalau kayak gitu dia itu 6 bulan itu digodok, disiapin semuanya tadi ya, kepribadiannya, dia performance, dia punya karakter juga gitu. Semua dijadiin satu paket disebut dengan sekolah ya. Dan itu dikasih tahu nggak untuk namanya mental juara? Aku nggak tahu ya, tapi kadang-kadang dikasih tahu mental juara tuh kalau misalnya dia dibully sama netizen. Nah tadi. Ya itu harus satu, kalau misal pembulian dengan mengkritik beda ya. Mengkritik tuh kalau misalnya gini, masih masukan. Bunda Maya, mohon maaf, mungkin kontennya begini mohon maaf lo ya, itu namanya mengkritik. Tapi kalau lo jelek lo ini itu suara lo fals aja nggak bisa nyanyi lo gini, atau misalnya alah Bunda Maya mana ngerti apa sih, nyanyi aja nggak bisa, itu bully.
Itu bully. Itu bully karena merendahkan. Emang lo juga bisa nyanyi apa yang kritik gue gitu kan, yang ngebully gue gitu kan. Nah, itu merendahkan. Itu mereka harus siap dengan begitu, karena begitu mereka mengeluarkan karya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. That's the point. Sama aja kalau kita bikin konten di YouTube, ada yang like, ada yang nggak like, ada yang mengkritik, ada yang nggak kritik, ada yang memuji, ada yang ngebully, ada yang memberikan kritik sama bully beda ya. Jadi kita harus benar-benar siap. Nah, oke, berarti dia harus memiliki kepribadian tadi yang siap, yang ready ya. Iya. Karena nih, aku udah banyak banget dapat DM banyak banget nih. Jadi contohnya Tiara, gitu kan. Mungkin Lyodra juga dapat kali. Cuman Tiara banyak banget nih versi Tiara yang share sama aku. Tiara itu dia mendapatkan bullying mulai starting daripada udah mau mendekati nih. Gitu lah, udah semua dapat bullying. Mau Tiara, Lyodra, Ziva semua dapat. Jadi semua dapat bullying. Nah, tadi enggak usah mereka, jurinya dibully juga. Kadang-kadang nggak siap. Jadi sampai nangis-nangis, sampai ngedrop gitu-gitu loh. Nah, itu biasanya solusinya apa sih kayak gitu tuh? Kan pengalaman nih, Bunda kan udah punya pengalaman jadi penyanyi. Aku pada saat di feedback orang, di netizenin orang, dikata-katain jelek tuh solusinya apa sih boleh bangkit? Gak usah dibaca. Nah, oke. Kalau aku sih gak usah dibaca. Namanya juga kalau misalnya pas kebaca gitu ya. Aku tahu kok mana yang mengkritik, mana yang ngebully. Yang kalau ngebully aku ini orang berarti niatnya ngebully. Memang udah jelek nih. Udah jelek. Kalau di ini dalam koridor ini mereka berbicara di lapakku ya, di rumahku, di media sosialku. Aku blokin. Gak usah pusing. Tapi yang kalau kritik aku biarin aja karena mereka memang niatnya baik. Karena sayang sama kita. Mereka mengkritik aku biarin aja. Tapi kalau misalnya murahan lo atau lo ini lo gitu lo. Gak sebagus suara lo. Komen aja lo. Itu kan ngebully ya kan? Dia udah dia jelek, jadi bisa bedain tuh bisa bedain mana yang ngebully, mana yang mengkritik. Kalau aku sih biasanya kayak kemarin di media sosial Twitter ada yang ngebully aku, dibilang aku buzzer pemerintah. Ya aku blokin aja, nggak usah pusing lah. Ngapain mereka ngerusuh di tempatku? Padahal di rumah, ibarat datang ke rumahku, mereka di rumahku ngerusuh, ya gilitin aja. Kalau misalnya aku yang bener-bener mereka nggak sopan, aku blokin karena buat aku yang datang ke rumahku harus yang punya sopan santun. Gitu. Nah, padahal tuh tidak seperti itu kenyataannya, tapi udah ngomongnya udah segala macam ya. Dan itu menyakiti orang tersebut. Nah, kayak misalnya Tiara tuh pasti terluka. Kayak Lyodra juga pasti terluka. Hampir rata-rata. Semua kena kritik. Kayak bahkan juri-juri juga kena kritik. Bukan kena kritik ya. Kalau kena kritik biasa, kena bully ya. Kayak juga kemarin itu Putri Indonesia. Dia pada saat menjelaskan mengenai Pancasila, karena dia biasanya adalah bahasa Inggris, gitu kan. Jadi kayak belibet gitu loh. Itu habis dibully. Ya itulah makanya kadang-kadang menjadi seorang yang seseorang apa tuh namanya entertainer ya, atau seorang yang maju di atas panggung atau di media apapun, mereka harus siap sih untuk itu, untuk siap untuk kita harus benar-benar jaga, jangan sampai belibet, jangan sampai salah ngomong gitu. Dia harus benar-benar dipikirin banget. Kalaupun salah, ya tinggal minta maaf ya kan. Iya, pada saat itu dia artinya orang-orang kan bilangnya, wah ini kok nggak bisa hafal Pancasila, katakanlah itu karena tadi kan nggak mudah biasanya. Sila pertama, sila kedua dalam bahasa Inggris. Sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan. Kelima, aduh lupa gue. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kayak gitu kan tiba-tiba didadak-dadakin kayak gitu tuh. Kalau dia biasanya Inggris susah gitu, tapi untungnya ia bisa bangkit segera gitu, karena dia memang mentalnya juara. Nah, kita berpikir gini, katakanlah sebagai juri nih ya, berarti part bagiannya adalah bagaimana memilih orang yang memiliki mental juara. Itu kalau dia di-dropin. Kalau ada juga yang udah berhasil sombong, itu lain lagi. Mentalnya juara. Itu mental bukan juara, itu mental nggak bisa menyangga derajat. Bahasa Jawanya nyangga derajat loh, kaiso. Jadi ada mental juara, ada mental menjadi dari orang miskin menjadi orang kaya. Itu mental nggak kuat nyangga derajat kalau mereka berubah. Jadi aku pikir banyak ya artis-artis yang dulu memang aku kan mengalami pegang artis dari nol, dari baru, terus kemudian mereka jadi ngetop terus berubah. Itu aku ngalamin banget, dan aku ketawa-ketawa gini, gila orang-orang ini ya. Ada beberapa yang memang nggak kuat untuk menyangga derajat tadi itu. Jadi
bahkan juga menjadi pemenang. Kalau seandainya dia memang nggak kuat menjadi pemenang, dia akan berubah, akan jadi sombong, akan menjadi apa ya, pokoknya jadi berubah aja gitu loh. Dan teman-temannya yang lama kenal ketemu dia pasti akan merasa bahwa kok dia berubah ya gitu loh. Mestinya kan biasa aja, cuma emang harus ada yang diatur. Contoh cara berbicara kita nggak boleh acak-adut kayak zaman dulu ya kan. Memang kalau misalnya dulu kita sembarangan ngomong, kita nggak boleh, kita harus, namanya kita bertanggung jawab terhadap publik ya kan. Kita harus atur sebaik-baiknya ya kan. Tapi kalau mental dia berubah secara kepribadian, waduh itu rasanya itu sih ketawa sih gue. Nah berarti pada saat milih juga kita harus pikirin itu ya, karena membawa brand Indonesian Idol, brand dari sebuah pemilihan ajang. Dulu ada sih, ini bukan Indonesian Idol ya, gue ada juri di sebuah acara musik juga. Salah satu pesertanya kita ngeliat agak songong, didropin. Aku bukan aku gitu, aku hantam terus supaya dia jatuh jadi juara 2. Karena dia kelihatan banget songongnya, kelihatan banget. Kita dropin aja langsung. Kita yang kritik keras gila-gilaan supaya mentalnya supaya dia nggak jadi berubah. juara 1 gitu loh. Nah berarti hati-hati juga tuh karena juri gitu. Tahu kan, oh ini bakal sombong nih. Nggak usah deh. Kita kasih masukan nggak susah gitu ya. Kopeh, nggak mau dengerin, keras kepala gitu kan. Tapi ya rata-rata yang juara-juara 1 kemarin di Indonesia Idol kita kritik, mereka mau memperbaiki. Bagus, itu mentalnya juara. Memang sudah terbiasa menjadi juara. Nah itu dia, moga-moga ya buat yang ke depan nih, kan bentar lagi mau pemilihan juga Indonesian Idol ya, bisa milih yang tepat nih, karena tadi membawa nama besar dari sebuah brand gitu kan, sama juga kayak Putri Indonesia. Jadi membawa nama besar sebuah brand, dia akan pergi kemanapun dia bawa nama brand itu gitu kan, membawa image itu sendiri. Nah tapi tadi ya, kalau misal sampai dia sombong, dia juara, dia sombong, berarti di sini juri cukup peka untuk bisa melihat ini nggak bisa nih kalau nomor 1. Iya. Dia akan dari awal lo ketahuan sih biasanya. Dia akan secara teamwork terhadap teman-temannya sekamar, satu ruangan, itu akan kelihatan berbeda. Itu masuk dalam penilaian ya? Masuk dalam penilaian. Hati-hati gitu loh. Terus plus netizen juga, jangan juga ngebully-bully, ya kan? Ya kalian memang nggak kita kenal, tapi kan kasihan juga para peserta, ya kan? Kalau seandainya kita juri mengkritik, jangan kalian juga mengkritik juga dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, ya kan? Belajarlah untuk menjadi sopan. Mengkritik dengan bahasa yang sopan tuh kita diterima kok. Misalnya gini, aduh, suaranya hari ini memang lagi nggak pas ya, tapi nggak apa-apa, itu semangat supaya dia mudah-mudahan di next episode dia bisa memperbaiki citranya lagi. Itu nggak apa-apa, itu mengkritik, bukan falas loh, ini loh gitu loh. Tanpa ada solusi ya. Jadi baiknya pada kan saat itu kan masukan yang memberikan kritik tugas juri. Kalian cukup ikutin aja hiburan. Namanya juga hiburan ya kan. Ya nggak usah ikut berbicara jelek gitu loh. Nah ini juga pada saat udah selesai juga masih ada terkubu-kubu nih. Lucu ya? Iya. Masih terkubu-kubu, dan itu bener-bener ya tadi kan udah bucin ya. Ya dia udah ngidolain. Nah, ngejatohin temennya yang lain. Kubu si ini ngejatohin temennya ini. Dan sampai detik ini terus dibully, itu masuk tuh. Sehingga membuat si artis yang tadinya udah katakanlah juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadinya jadi kayak punya gap masing-masing. Ya, masing-masing udah punya fans garis kerasnya lah. Tapi belajarlah menjadi fans garis keras yang sopan. Nah itu ya. Gitu aja sih. Ya. Terus gue juga sebenarnya mental juara loh. Nama Twitter gue Maya Sang Juara. Dari awal gue mental juara gitu loh. Nah itu dia. Kalau mental juara itu bukan selalu mau menjadi juara loh. Dia mau memberikan yang terbaik pada saat mau perform. Buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Sebenarnya itu nama buat diri sendiri. Tapi kalau dikritik dengan bahasa yang sopan, aku nggak masalah. Tapi kalau dibully, misalnya zaman dulu deh, misalnya gue nggak pernah menunjukkan gue pacaran sama siapa, kapan gue kawin, gue dibully, alah nggak laku-laku loh, nggak kawin-kawin gitu kan. Dalam hati gue ketawa-ketawa, sok tahu lo. Kadang-kadang kita ketawa aja loh, ini orang sok tahu banget deh gitu loh, sok toy banget gitu loh. Tapi karena mentalnya juara mah santai aja. Itu tadi. Tapi kalau dia berkali-kali dia ngebully gitu terus, blok langsung. Karena apa? Aku mengajari dia juga bahwa lu datang ke rumah orang, lu juga harus sopan. Dia lo nggak tahu, lo ngatain gue nggak laku, jangan-jangan lo nggak laku sendiri. Tuh, karena itu energi. Jadi begitu kamu ngatain orang, tangan kamu begini 1, 4-nya ke ini ke sini. Hati-hati loh. Jadi kalau misalnya kamu ngebully orang, akan kembali ke diri kamu sendiri, bener kan? Bener. Gak usah kembali ke diri kamu sendiri. Anak kamu, ibu kamu, ini sebelah kamu. Pokoknya sesuatu yang kamu cintai, kena omonganmu sendiri gitu. Hati-hati.
Oke, jadi itu gambarannya ya, menjadi mental juara bukan berarti kamu hanya berpikir kamu juara gitu aja. Kayaknya tadi sebenarnya juga pas lagi bicara sama aku juga ngasih tahu masukan. Ternyata pada saat di karantina ini para si orang yang mau dipersiapkan juara juga diobservasi ya. Bukan cuma yang dipersiapkan juara, semua diobservasi. Gitu. Apalagi udah menjelang makin kecil makin kita lihat kan gitu. Karena gini, karena kan mereka akan dikontrak oleh sebuah brand ya kan. Kan mereka nggak mau punya artis yang dikontrak problem. Gitu. Jadi harus dinilai dari attitude juga gitu. Di report tuh, jangan nggak di report. Nah, itulah gambaran keseluruhan dari individu manusia itu. Jangan hanya mentang-mentang dia pinter tekniknya, tapi dia nggak pinter memiliki attitude yang baik. Karena secara EQ-nya nggak ada. Yes. Nah. Jadi dia harus seimbang. IQ sama EQ yang dicari adalah jiwa-jiwa pemenang. Nah, jiwa pemenang ini juga kita berharap ya para netizen juga memiliki jiwa pemenang. Artinya tidak menjustifikasi orang lain. Gitu jangan kan? Jangan membuli, memberikan masukan boleh, tapi dengan cara yang boleh dengan sopan. Nah, itu dia garis bawahi sopan. Siapapun idola kamu tetap memberikan masukan yang sopan. Oke, demikian adalah mental juara. Semoga kita semua memiliki mental juara, memberikan yang terbaik untuk performance kita. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.